له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Masya Allah, senang rasanya bisa berjumpa kembali di Jumat kali ini, yang mana hari ini merupakan hari terbaik, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari. Maka mari perbanyak ibadah, dan di antara ibadah yang paling agung adalah ibadah menuntut ilmu. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, talabul ilmi la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyah. Menuntut ilmu itu tidak ada yang menandingi keutamaannya kalau niatnya lurus. Oleh karenanya mari kita jaga istiqomah kita terus untuk hadir di majelis ilmu setiap hari Jumat. Terlebih ini hari libur, Pak ya. Kalau di Indo belum libur. Alhamdulillah di sini libur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema fikih Islam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang apa? Mandi besar. Bagaimana tata cara mandi besar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah praktekkan waktu itu. Apakah sudah ada yang mengamalkan? Mempraktekkan mandi besar ini tidak harus nunggu ada istri, Bapak ya. Dipraktekkan untuk mandi Jumat pun bisa. Ya. Atau mimpi basah mungkin Bapak praktekkan ya, tapi jarang mungkin Pak ya. Ya, setiap hari Jumat kita mandi untuk sholat Jumat, maka dipraktekkan mandi sesuai dengan tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat caranya Bapak? Atau udah lupa? Saya contohkan sekali lagi ya. Yang pertama membaca bismillah ya. Membaca bismillah, tapi di luar kamar mandi, nggak boleh nyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Kemudian yang kedua setelah itu cuci tangan. Kemudian yang ketiga mencuci kemaluan, gosok-gosok ya, dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga ambil sabun, bersihkan tangan kiri. Ini cuci kemaluan itu pakai tangan kiri ya, jangan pakai tangan kanan, tangan kiri. Ambil sabun, bersihkan, cuci tangan. Mana sabunnya sih? Ini sabun misalkan ya, digosok-gosok ya, tangan kirinya pakai sabun. Tapi di zaman Nabi nggak ada sabun, beliau gosok-gosok tangan kirinya ke tanah. Untuk apa? Membersihkan dari bekas kotoran, karena baru membersihkan kemaluan. Setelah itu baru kumur. Ingat tata cara wudhu Nabi yang dulu pernah saya praktekkan? Gimana tata caranya? Ya, kumur sekaligus hidung, masukin ke hidung. Tangan kiri mengeluarkan dari hidung. Jangan dipisah. Kebanyakan kita kumur, mulut 3 kali, hidung 3 kali. Kurang pas. Yang pas sesuai dengan tuntunan Nabi, mulut dengan hidung bareng. Ya. Gitu. Paham? Disamakan, disatukan. 1 kali cidukan. Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Udah, setelah itu wajah.
Batasannya ini tempat tumbuh rambut sampai dagu. Dari kemudian ini apa nih? Anak kuping ya. Daging benjolan ini sampai sebelahnya lagi. Itu batasan, hati-hati. Karena sekarang sebagian kita juga kadang udahnya cuma gini aja. Ini enggak terbasuh. Hati-hati. Jadi usahakan rata. Makanya pakai 2 tangan biar rata. Ya. Begitu. Kemudian yang berikutnya setelah wajah baru tangan. Kan keren Pak ya. Tangan dari ujung jari sampai ke siku. Hati-hati, yang sering gak kena adalah sikunya. Makanya digosok ya, gosok. Gosok ya. Ini dibasuh lagi Pak ya. Kebanyakan kita kalau sudah cuci tangan, ininya nggak dibasuh lagi, pas ini aja yang dibasuh. Salah. Ini juga ya. Alirkan, gosok, ini kan lagi ya, sela-sela. Kemudian tangan kiri. Kemudian gosok. Udah. Setelah tangan kiri baru kepala. Ambil air, buang. Kemudian satukan tangan, tempelkan ke bagian depan, baru ditarik ke belakang sampai tengkuk. Sampai sini Pak, baru tarik ke depan lagi. Sekali aja. Baru langsung ke telinga, enggak usah ngambil air lagi. Ke telinga. Tarik telunjuk masuk ke sini, jari jempol ke belakang. Diputar naik ke atas. Ya bareng 2 tangan. Gitu. Kebanyakan kita apa? 3 kali, ini 3 kali. Gini pula ya kan? Nah, Nabi nggak gitu wudunya Pak. Nabi gini kalau pakai imamah, itu pun diusap imamahnya. Kita nggak pakai imamah, ya kan? Malah gini-gini doang, ya. 3 kali pula. Sangat beda dengan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu mengusap kepalanya, ya. Mau nggak pakai imamah atau pakai imamah tetap diusap, ya. Tarik ke depan, baru langsung ke telinga. Sekali aja. Rumusnya membasuh itu 3 kali, mengusap itu sekali, ya. Yang diusap yang mana? Cuma yang diusap kepala sama telinga. Saya ulangi lagi, ambil air, kemudian tarik ke belakang sampai tengkuk, tarik ke depan lagi, dihitung sekali, baru ke telinga langsung sekali. Udah, bukan 3 kali. Enggak, ya sekali aja. Udah. Setelah itu jangan basuh kaki ketika mandi ya. Tapi selai ambil air, kemudian basahi rambut gini-gini. Sampai dirasa rambut sudah basah dengan air. Disela-selai supaya air itu meresap masuk ke kulit kepala, ya. Baru setelah itu ambil air atau pakai shower basahi rambut. Jadi 2 tahapan yang berbeda ya. Yang pertama pakai tangan, kemudian ke kepala disela-sela, ya kayak pakai sampo gimana gitu ya. Kayak pakai sampo kita keramas gitu kan. Nah ini pakai tangan sama air aja. Dah setelah itu baru disiram kepalanya sama air, begitu. Kalau pakai gayung, siram 3 kali siramnya. Jadi 2 tahapan. Yang pertama disela-selai, yang kedua disiram. Karena ini kepala ini rentan tidak terbasuh, ya karena dia terhalang rambut. Setelah itu barulah membasuh badan seluruhnya, mulai dari yang kanan. Ya kalau pakai shower gampang. Misalnya shower, nah, ini kanan Pak ya, kanan, baru ke
kiri, ya, kiri. Kalau showernya gantung lebih enak lagi, ya, belok kanan, gitu kan, belok kiri, gitu. Karena Rasulullah suka menyukai sesuatu mulai dari kanan. Udah rata, baru cuci kaki. Basuh, kan tadi pas wudhu nggak basuh kaki ya? Itu diakhirkan setelah mandi besar. Baru cuci kaki, seperti biasa juga cuci kakinya, ya, dibersihkan. Sela-sela pakai ini Pak, kelingking, sela-sela ini, gitu. Ya, kemudian, aduh. Digosok-gosok sela-sela. Ya, hati-hati. Setelah itu baru selesai. Selesai. Paham? Ya, seperti itu cara mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Maimunah bintil Haris. Keduanya adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih dalam Bukhari Muslim. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Sebelum kita praktek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, masalah mandi kebanyakan di sini kan pakai shower. Kalau di Indonesia tuh pakai ember mandinya. Jadi saya kelihatan dari badan kita ke ember itu langsung mustama atau enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkara air memang sensitif ya. Jadi para ulama sendiri ketika membahas tentang air, mereka membuat istilah namanya air musta'mal, air yang bekas dipakai untuk bersuci. Ya. Dalam madhab Syafi'i dikenal dengan air musta'mal, yaitu air yang baru dipakai untuk bersuci. Dan menurut madhab Syafi'i itu air yang suci namun tidak mensucikan. Dan dalam madhab yang lain sebaliknya Pak, air musta'mal itu tetap dihukumi suci dan mensucikan selama tidak berubah salah satu sifatnya. Apa sifat air yang tidak boleh berubah? Warnanya, baunya, rasanya. Kalau salah satu dari tiga ini berubah, maka tidak boleh pakai untuk bersuci. Begitu. Kalau kita perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, bagaimana mereka bersuci itu nggak luput dari cipratan, nggak luput dari air musta'mal. Contohnya dalam hadis ini, hadis Aisyah, ketika beliau menjelaskan tata cara mandi besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata di penghujung hadis, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min ina'in wahid nagtarifu minhu jami'an. Aku dulu mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di satu wadah, di satu ember. Nagtarifu minhu jami'an, kami bareng-bareng ngambil air di ember tersebut. Lihat, potensi nggak mustakmal? Potensi. Tapi apakah Aisyah dan Rasulullah nggak jadi mandi? Tetap mandi.
Kemudian dalil yang kedua yaitu wudunya para sahabat. Kata Anas bin Malik, para sahabat dulu kadu yaktatiluna 'alal wudu. Mereka hampir saja cekcok gara-gara berebutan air wudu. Bayangin? Cekcok gara-gara, artinya apa? Banyak tangan yang ikut ke dalam bak tersebut. Dulu nggak ada keran, Pak. Semua wudu mandi pakai bak, ember, wadah, nampan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, nggak lepas dari cipratan, betul nggak? Nggak lepas dari tangan masuk ke dalam air, begitu. Bahkan dalam satu hadis dengan jelas, pernah Rasulullah atau Maimunah ya, mandi dari sisa, ya. Maimunah Rasulullah mandi dari sisa mandinya Maimunah radhiyallahu taala anha. Begitu. Yang namanya sisa rentan mustamal tidak? Rentan. Nah, oleh karenanya dari hadis-hadis ini kita bisa melihat ya, tidak masalah menggunakan air yang kena cipratan bekas wudu kita, bekas mandi kita, selama tidak berubah salah satu dari 3 sifat ini. Yang pertama apa? Warnanya, baunya atau rasanya, begitu. Bahkan yang paling parah pernah Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan air bidoah? Bagaimana dengan air bidoah? Air sumur bidoah. Ada sumur namanya bidoah. Ya. Kata Rasulullah, sumur yang gimana itu? Yaitu sumur yang di sana mengalir kotoran-kotoran, yang di sana dibuang ya bekas-bekas haid, bangkai-bangkai hewan, itu mengalir terbawa arus ya ke sumur tersebut. Apakah boleh kami bersuci dengan air sumur tersebut? Kata Nabi apa? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu mensucikan. Air itu mensucikan. Ya. Tidak ada yang bisa membuat dia najis. Jadi Nabi ngasih kaidah, selama air itu tetap dalam kondisinya yang semula, maka bisa dipakai untuk bersuci. Ya, selama tidak merubah salah satu dari 3 sifat. Begitu, ya. Jadi itu perkara khilaf ulama Bapak, masalah air mustakmal. Tapi kalau kita lihat hadis-hadisnya, dalil-dalilnya lebih kuat, lebih memperkuat pendapat yang mengatakan air tetap dihukumi suci dan mensucikan selama tidak berubah salah satu dari 3 sifat, ya. Seperti itu. Bismillah. Paham Bapak? Jadi nggak masalah walaupun kecipratan, selama nggak berubah salah satu sifatnya. Silakan, ada lagi? Jelas? Oke, sekarang kita praktek ya. Siapa yang mau praktek? Mana Pak Mamun ya tadi? Berangkat. Kemana beliau? Ada yang mau coba? Sudah bisa semua? Coba yang ini, yang muda. Mas, coba maju Mas.
Siapa namanya Mas? Pak Hendi. Randy. Silakan Mas Randy. Hah? Pendi. Oh, Masya Allah. Dari mana Mas Pendi? Dari Lombok. Lombok. Barakallahu fiik. Silakan Mas. Contohkan bagaimana tata cara mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama silakan. Yang pertama mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Di luar kamar mandi. Ya. Lalu mengawali dengan menggosok kedua tangan. Mencuci kedua tangan. Betul. Lalu berkumur. Ya. Berkumur. Istinsaq dan istinsor. Ya, betul. Nah, Saya pegangkan. oke. Iya. Atau pakai ini ya. Ya. Syukran, syukran. Silakan. Lalu dilanjutkan dengan berkumur 3 kali. Tadi kan udah. Iya. Dilanjutkan dengan membasuh wajah. Wajah, betul. Ya, dari bagian tubuhnya rambut. Iya, ke sana. Ya. Tubuhnya rambut dan sampai ke sini. Ya. Dagu. Dagu. Ya. Bagi yang punya jenggot di sela-sela. Ya, betul. Lalu Yang punya jenggot di Sela-sela. sela-sela. Tapi kalau jenggotnya tipis kayak saya, harus masuk ke dalam, harus sampai ke Selalu dengan air yang baru. iya, air yang baru. Terus Lalu dilanjutkan dengan membasuh tangan. basuh tangan. Sampai mana? Dari tangan sampai siku. Sampai siku ya, ingat. Sikunya diusap pastikan. Seringkali ini enggak masuk. Ya. Tangan. Usap. Ya, Lalu dilanjutkan ini gosok. ya, Ya, begitu juga dengan yang kiri. Ya. Lalu gosok. ya. Setelah itu, Lalu mengambil air baru. ya, Membuang. ya, Dan menyatukan ya. dari Dibuka ya, dibuka. Oke, dibuka. naik ke sini. Ya, ke belakang, tarik ke depan, langsung ke telinga. Oke, betul. Cukup sekali ya. Ya. Satu paket. Kepala, telinga. Udah. Jangan 3 kali. Terus? Ini wudhunya itu mandi besarnya Ustaz. Oh ya, terus setelah itu mandi besar. Mandi besar. Mandi besar ya. Dilanjutkan dengan membasuh. Bukan membasuh. Nyela-nyela Nyela-nyela rambut. rambut dengan tangan yang berisi air tadi ya. Ambil di sela-sela. Supaya apa? Rata airnya ke kepala. Terus? Setelah itu dilanjutkan. Sudah dirasa rata, terus Dilanjutkan dengan membasuh. masuk kepala. Ya, pakai shower nih, apa pakai gayung, Mas? Shower. Kalau Oke, di sini shower ya. ada shower. Berarti kepala Digosok. disiramkan. Disiram Ya. sampai merata. Ya. Lalu dilanjutkan dengan membasuh bagian kanan. Seluruh badan dimulai dengan bagian kanan. Lalu begitu dengan Bagian kiri, setelah itu Lalu jika sudah terasa semua sempurna. ya, jangan lupa ya. Lipatan-lipatan. Ya. Ketek. Ya, kemudian selangkangan. Kemudian apa nih? Itu mohon maaf Ustaz. Belakang. Mohon maaf Ustaz. Lipatan belakang itu menyentuh Ya, hati-hati. dubur. Bagian pantat hati-hati. Ya, itu digosok-gosok. Karena sering itu nggak kena. Itu menyentuh dubur batal wudu enggak? Nggak batal. Dubur nggak batal. Nggak ada dalilnya membatalkan wudhu. Silakan. Selanjutnya, Tanya pakai ilmu Ustaz. Terakhir itu madhab Syafi'i yang terbaru. menggosok kaki. Pendapat Imam Syafi'i yang terbaru menyentuh lubang dubur membatal. Tapi pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang lama nggak batal. Dan mazhab ulama yang lain nggak batal. Kita lihat dalilnya, nggak ada dalilnya. Silakan. Dilanjutkan dengan membasuh kaki. Ya betul, basuh kaki. Sebelah kanan digosok dengan jari kelingking. Mulai dari kanan dulu, kaki kanan ya. Jangan dulu digosok, jangan dulu digini. Cuci dulu kakinya. Ya. Ini Hati-hati ya, tumit, hati-hati tumit. Ya. Ini sering nggak kebasuh juga. Sampai sini ya, basuhnya minimal. Tumit harus terbasuh, mata kaki harus terbasuh. Baru, ya, Begitu juga dengan yang kiri. Ya. Gosok. ya, ya, mumtaz. Barakallah. Sudah. Barakal. Jazakallahu khairan Mas Fendi. Masya Allah. Udah mandi junub kayaknya nih. Udah pengalaman.
Oke, dari kubu kanan ashabul yamin sudah. Sekarang ashabul shimal. Mana Pak Pendi tadi? Kesini enggak? Pak Pendi, Pak Makmun. Coba Bapak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, Bapak. Siapa namanya Pak? Hah? Pak Sutis. Siap Pak? Siap praktek? Siap. Sebentar Pak ya. Mandi apa wudhu? Mandi. Pak Sukis. Pak Sukis lihat ke depan. Oke. Pertama kali kita niat baca bismillah. Bismillah. Kedua kali kita mencuci tangan. Tangan. Setelah mencuci tangan kita Mencuci. mencuci kemaluan. Mencuci kedua kemaluan gimana? Mencuci kemaluan. Mencuci Kemaluan cuma satu ya. Atau bagian sela-sela yang Mencuci kemaluan, ya. Atau dan sekitarnya lah. Takutnya kemana-mana kan. Setelah itu baru cuci tangan. cuci tangan biar Itu cuci tangannya pakai tangan apa Pak? Kiri. Kiri ya. Cuci kemaluannya pakai tangan kiri. Setelah itu baru cuci tangan kiri dengan sabun. Setelah itu cuci dengan sabun, terus kita berkumur. berkumur sama hidung. Hidung. Dibuang mana hidungnya? Hidungnya dibuang. Hidungnya dibuang. Airnya dibuang. Ya. 3 kali ya. 3 kali. Oke. Setelah itu tangan. wajahnya belum Pak? Nah, setelah itu membasuh wajah. Wajah. Sini sampai Ya. ke Gini Pak ya. Ya. Usahakan rata. Jangan sampai gatal. Oke. 3 kali. Setelah itu 3 kali membasuh tangan. tangan. Dari sini. Sini. Siku. Siku. 3 kali. Selesai juga ini Pak ya. Ya. Oke. Ke kiri sama juga. Ya. Setelah itu Setelah itu membasuh kaki. ininya belum Pak. Kepala. Oh. Ya, setelah itu membasuh Kepala. ambil air Ya. sekali Ya. sampai bawah Ke depan. Ya. Telinga. Kemudian ini. telinga. Sekali Pak ya. Iya. Oke. Terus Terus membasuh kaki. enggak Pak. Ini wudhu dia. Mandi dulu. Kepala di Di sela-sela ya sah. biar sampai kena yang Betul. kena. Setelah itu terus pakai air membasahi kepala. Ya. Setelah itu Sir- bagian kanan. Siram kepalanya dulu Pak. Iya. Tadi kan udah di sela-sela. Ya, Udah dirasa rata kepala ini dengan air baru siram. siram ya. Disiram Setelah 3 kali. Kemudian setelah itu badan, seluruh badan dimulai dari kanan. kanan. Lipatan-lipatan di Kan pakai kerau dan sebagainya. ya, lipatan-lipatan hati-hati Pak ya, bagian belakang ini lipatan, selangkangan lipatan, ketek lipatan. Terus Pak, Terus membasuh kaki. kaki sebelah kiri juga ya. Ya, Kemudian kanan. kaki kanan dulu. Terus kiri. Kiri gimana yang kanan? Bisa Bapak atau sambil duduk? Duduk bisa. Iya. Nanti jatuh pula ya kan, Pak? Oke. Ya. Masya Allah. Mantap Bapak. Oke, syukron. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Ini buat mandi Pak ya. Ya. Wah. Syukran jazakallah khairan. Ini 2 aktor sudah maju ya. Bisa Pak ya? Siap praktek Pak setelah ini? Untuk mandi Jumat? Tayyib. Silakan Bapak yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mencuci kedua tangan atau kedua kaki, itu kan disunahkannya 3 kali, ya. Dan juga dianjurkan untuk ketika tangan dicuci disela-sela dengan gigi, ya. Dan kaki disela-sela dengan kelingking. Nah, apakah ketika disela-sela dengan tangan atau kaki itu 3 kali berturut-turut hanya atau di cucian yang pertama atau kedua atau ketiga?
atau semuanya di sekali seperti itu? Cukup sekali aja Bapak. Cukup sekali di sela-selainya. Misalkan pas kaki, jangan setiap disela-selai ya. Cukup sekali saja. Misalkan pas basuhan ketiga, itu disela-selai. Untuk memastikan sela-sela jari ini terbasuh. Begitu. Jadi tidak setiap basuhan. Cukup sekali saja. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak? Iya. Gosok seperti ini ya, sela-sela. Biasanya di sela-sela itu kita butuh pengulangan 1, 2, 3 gitu ya. Di sela-sela. Ini tangan. Kalau jari kaki tadi ya begitu. Sekali. Ya, fleksibel ya. Yang penting terrealisasi menyela-nyelai itu. Ada lagi? Silakan Pak. Iya silakan, langsung aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita kurang membaca dan mempelajari, kita mungkin menyepelekan hal tersebut. Yang saya tanyakan, karena kita baru tahu sekarang dan kita mungkin bisa mempraktekkan sekarang, apakah yang dulu kita belum tahu apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita itu masih masih ibadah yang sebelum kita kerjakan sia-sia atau gimana? Iya. Tugas kita adalah mengajar dan belajar ya. Dan kita berusaha untuk beribadah kepada Allah semaksimal mungkin. Jadi kalau di zaman-zaman dulu belum tahu ya nggak apa-apa. Ya. Yang apa-apa itu kalau kita masih nggak mau belajar. Begitu. Jangan kira saya tahu ini sejak lahir, Pak. Kita semuanya melalui proses belajar. Bedanya saya lebih tahu duluan dikit dari bapak-bapak gitu. Dikit aja, Pak. Begitu. Nah, Bapak baru tahu sekarang. Maka sikap kita adalah amalkan ilmu yang didapat. Ilmu yang didapat. Apalagi ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya ini syariat. Maka kita harus lebih semangat dalam beramal. Ya. Mungkin kalau Bapak perhatikan tadi kok agak ribet Pak ya. Begitu. Kok agak repot. Yang namanya ibadah pasti butuh pengorbanan, butuh usaha. Bapak sholat aja kan harus siap-siap. Nunggu waktunya sudah masuk belum. Setelah itu berwudu, ya ngambil air wudu, udah harus jalan ke kamar mandi. Setelah itu harus pakai pakaian yang menutup aurat. Pakaiannya pun dipastikan harus suci dari najis. Begitu. Butuh usaha. Tapi di balik usaha itu ada pahala yang besar. Makanya kelebihan orang yang mandi dengan tata cara Nabi tadi, ya besar pahalanya, double pahalanya. Apa pahala dia? Mengikuti sunnah Rasul, ya, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi tidak ada ruginya. Justru dengan mengikuti tata cara Nabi, dipastikan ibadah kita diterima, insya Allah. Selama kita ikhlas, ya. Selama kita ikhlas. Karena syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah, untuk Allah. Yang kedua,
sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita berusaha nih setiap ibadah kita nggak lepas dari dua syarat ini, ya. Makanya saya belajar gimana tata cara wudhu Nabi, tata cara mandi Nabi, tata cara tayamum Nabi, tata cara sholat Nabi. Nanti tata cara sholat Nabi terkaget-kaget, gitu. Kemudian tata cara haji Nabi, tata cara puasa Nabi, gitu loh, ya. Nah, kita berusaha, makanya ya, kitab panduan kita pakai kitab hadis. Ini kitab hadis, ya, kumpulan hadis-hadis hukum, kumpulan hadis-hadis hukum, ya, dari kitab Umdatul Ahkam, ya, seperti itu, supaya kita belajar untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah-ibadah kita, dalam muamalah kita, seperti itu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.